Halo teman-teman, selamat datang di channel seputar cerita 23. Di sini, aku bakal berbagi cerita. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Yuk, langsung aja kita mulai. Aku seorang introvert. Senyapnya nada Sakdia tidak pernah merasa kesepian di kamarnya yang kecil. Dinding kamarnya adalah galeri imajinasinya. Dihiasi rak-rak buku yang penuh sesak dan sebuah gitar tua yang setia. Gadis itu menemukan kedamaian sejati dalam senyap. Keheningan baginya bukanlah kehampaan, melainkan kanvas yang diisi oleh musik klasik yang mengalun pelan dari earphone dan kisah-kisah fantastis dari halaman buku. Di luar kamarnya, dunia berputar dengan hiruk-pikuk yang memekakan. Di sekolah, Sakdiah dikenal sebagai gadis yang sopan namun misterius. Ia punya satu-satunya teman dekat, Amelia, yang sangat berbeda dengannya. Amelia adalah definisi sempurna seorang ekstrovert. Ceria, berenergi melimpah, dan memiliki lingkar pertemanan yang sangat luas. Suatu sore, Amelia datang ke rumah Sakdiah dengan wajah berseri-seri, membawa proposal yang menggetarkan fondasi ketenangan Sakdiah. "Dia, malam minggu ini kita harus keluar deh," seru Amelia langsung duduk di lantai. "Aku baru dapat tiket masuk ke acara pop-up market di mall pusat kota. Semua teman-teman kita akan ke sana. Akan ada band akustik, makanan viral, dan kita bisa belanja baju baru." Jantung Sakdiah langsung berdebar cepat, bukan karena antusiasme, melainkan karena kecemasan. Bayangan ribuan orang berdesak-desakan, suara bising yang saling bersahutan, dan kebutuhan untuk terus-menerus tersenyum dan merespons interaksi sosial terasa seperti ancaman fisik yang menguras tenaganya. Aku tidak tahu, Mel," jawab Sakdiah, meremas ujung roknya. "Aku sudah merencanakan untuk menyelesaikan novel fiksi ilmiah ini. Lagi pula, mal di hari Sabtu malam pasti sangat ramai." Amelia mendenges. "Astaga dia, kamu selalu begitu. Kapan kamu akan berhenti bersembunyi di balik buku-buku ini? Kamu harus bersosialisasi. Ini adalah kesempatan untuk chill dan menikmati masa muda." Perketon Amelia menusuk Sakdiah. Selama ini, ia selalu merasa dirinya cacat sosial karena kebutuhannya akan ketenangan. Ia melihat sorot mata Amelia yang tulus ingin membantunya, tetapi tidak memahami bahwa bagi Sakdiah, hal itu sama saja dengan menyeretnya ke medan perang. Untuk menjaga perasaan sahabatnya, Sakdiah mengangguk pelan. "Baiklah, aku ikut," bisiknya. Merasakan separuh energinya sudah terkuras hanya dengan janji itu. Malam minggu tiba. Ketika mereka memasuki pintu utama mall, gelombang suara musik keras, tawa nyaring, dan teriakan pedagang langsung menghantam Sakdiah. Bau parfum campur aduk, asap makanan, dan cahaya lampu yang terlalu terang membuatnya merasa pusing dan terbebani. Amelia, sebaliknya, bersinar. Ia menyambut semua orang, bercanda dengan teman-teman lama, dan menarik Sakdiah dari satu toko ke toko lain. "Lihat tas ini dia, cocok untukmu. Ayo kita ke stand makanan itu. Antriannya panjang, tapi katanya worth it." Sakdiah berusaha keras. Ia memaksa dirinya tersenyum, mengangguk pada setiap lelucon, dan menjawab pertanyaan dengan suara yang dibuat seceria mungkin. Namun, setiap kata yang ia keluarkan terasa berat, dan setiap interaksi bagaikan sebotol air yang tumpah dari energinya. Ia hanya bisa fokus pada satu hal: kapan ini akan berakhir? Setelah 1 jam berlalu, ia merasa seperti baterai yang tersisa di bawah 10%. Kepalanya mulai berdenyut, dan telinganya terasa berdengung. Ia mulai mundur secara fisik, berjalan sedikit di belakang Amelia, menghindari tatapan mata, dan mencari dinding untuk
disandari. Pankaknia terjadi ketika Amelia memperkenalkan Sakdia pada sekelompok besar teman yang sedang membahas rencana liburan bersama. Ini Sakdia, teman terbaikku. Dia memang pendiam, tapi dia cerdas sekali, kata Amelia sedikit merangkulnya. Semua mata tertuju padanya. Sakdia merasa seperti sedang dihakimi oleh sekelompok juri. Pertanyaan-pertanyaan ramah yang dilontarkan, seperti mau ikut liburan juga dia. Dan kenapa diam saja? Cerita dong, membuatnya semakin terpojok. Di tengah percakapan yang bising, Sakdia tiba-tiba merasakan dorongan fisik untuk melarikan diri. Ini adalah mode penyelamatan diri yang hanya dipahami oleh seorang introvert. Aku harus ke kamar mandi sebentar, potongnya dengan suara tercekat. Tanpa menunggu jawaban, ia bergegas pergi. Ia tidak menuju kamar mandi. Ia mencari tempat yang sunyi. Ia menemukan tangga darurat yang sepi dan remang-remang. Duduk sendirian di anak tangga beton, Sakdia menarik napas dalam-dalam. Keheningan itu langsung terasa seperti air dingin yang menyegarkan dahaga. Ia menutup matanya. Ia tidak membenci orang-orang itu. Ia hanya tidak mampu menahan beban stimulasi yang terlalu besar. Ia menyadari, mencoba menjadi seperti Amelia adalah sia-sia. Ia harus jujur pada dirinya sendiri. Ia mengirim pesan singkat pada Amelia. Sakdia, Mel, Mauve. Kepalaku sakit sekali. Aku pulang duluan. Maaf ya. Tak lama kemudian, balasan Amelia masuk. Amelia, astaga, dia. Kenapa nggak bilang? Oke, hati-hati di jalan, besok cerita, ya. Meskipun Amelia sedikit kecewa, tidak ada kemarahan dalam pesannya. Ia memahami kondisi Sakdia meski tidak sepenuhnya. Keesokan harinya di sekolah, Sakdia memutuskan untuk jujur pada Amelia. Ia menceritakan bagaimana keramaian itu secara harfiah menguras tenaganya, bukan hanya membuatnya bosan. Mel, aku tahu kamu hanya ingin yang terbaik untukku, kata Sakdia pelan. Tapi, aku benar-benar butuh waktu sendirian untuk charge ulang. Keramaian itu membuatku sakit. Aku tidak benci orang. Aku hanya cepat kelelahan oleh stimulasi yang berlebihan. Dunia batinku sudah sangat ramai, dan aku butuh ketenangan untuk mengaturnya. Amelia menatapnya lama, ekspresi kecewa bercampur dengan pengertian. Jadi, kamu bukan sombong, tapi overload? Ya, jawab Sakdia, lega. Aku menghargai usahamu, Mel. Tapi lain kali, bagaimana kalau kita hanya pergi berdua ke toko buku bekas, lalu minum kopi di kafe yang sepi? Itu adalah caraku bersosialisasi. Amelia tersenyum kecil. Oke, aku mengerti sekarang, tapi janji. Ya, kalau aku butuh teman untuk menganalisis sifat manusia, aku tahu. Harus mencari siapa. Sakdia tertawa. Akhirnya ia merasa diterima sepenuhnya. Mulai hari itu, Amelia belajar menghormati batas Sakdia, dan Sakdia pun belajar lebih berani mengatakan tidak tanpa rasa bersalah. Sakdia tetap menjadi gadis yang nyaman dengan dunia musik dan bukunya. Tetapi kini, ia melakukannya dengan keyakinan. Karena ia tahu menjadi seorang introvert bukanlah kekurangan, melainkan cara unik untuk menjalani kehidupan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda merasa kontennya bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.